terima kasih pagi ini dari yang cerah meriah, cerah ceria ya. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Rahmat, Dobrak Keterbatasan, yang tentunya untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, di samping kanan kiri saya ada dua narasumber. Nah, boleh diperkenalkan dari sebelah kanan saya dulu. Ya baik, perkenalkan ya, kembali saya Reza dari tim logistik ya. Saya Amir dari logistik PT MKU. Oke, narasumber kali ini orang-orang yang sangat luar biasa ya. Orang-orang yang mungkin sudah mengalami hal ini. Nah, langsung saja dalam aplikasi kita atau apa sih yang sudah pengalaman kita lah, pengalaman ya, ini pengalaman dari Mas Reza, pengalaman dari Bos Amir. Nah, pengalaman tentang mendobrak sebuah keterbatasan dan sampai saat ini nih apa yang sudah dihasilkan. Ya, langsung saja dari Mas Reza, apa nih yang pernah Anda mengalami keterbatasan dalam satu hal yang kemudian Anda yakin bahwa Anda bisa untuk melalui itu? Sebenarnya berat ya pembahasannya ya, mendobrak keterbatasan ya, kalau sebenarnya kita masuk ke contoh-contoh yang udah pernah terjadi pada diri sendiri ya. Keterbatasan ini kan sebenarnya ya dalam pikiran kita sendiri aja nih, keterbatasan sebenarnya tuh kita bisa melalui itu, tapi ada kayak dinding-dinding yang kita merasa itu belum bisa kita tembus, tapi itu dalam pikiran. Kalau kita aplikasikan ternyata itu bisa kita lewati. Nah itu menurut, kalau keterbatasan menurut saya pribadi ya. Nah kalau selama hidup keterbatasan apa sih yang udah pernah aku laluin gitu ya kan, selama bekerja atau selama hidup di dunia gitu kan. Banyak ya, ada salah satunya contoh aja sih ya, balik lagi ya kayak dulu kayak belum ngerti tentang apa sih retail gitu ya, retail. Nah, dunia retail itu kalau melihat kayaknya tuh semrawut, gimana ya cara terjun di retail gitu, pengaplikasian retail itu kayak apa gitu kan. Tapi ketakutan itu akhirnya yang menunda untuk melamar pekerjaan ke arah situ tuh. Karena takut dengan retail. Tapi ternyata keterbatasan itu bisa didobrak dengan keterpaksaan. Jadi keterpaksaan diri ini yang mendobrak keterbatasan itu. Jadi mau nggak mau saya coba lamar ke retail, walaupun saya nggak punya dasar ilmu retail. Seperti itu contohnya kan. Akhirnya saya coba lamar, ya masuk ke dunia retail. Waktu itu ya sebut aja lah salah satu minimarket yang terbesar yang sekarang ada di Indonesia gitu kan. Dan masih ada? Masih, sampai sekarang masih ada. Ya apa tadi kan sudah sebut. Boleh kita sebutnya kan, waduh kayak Alfamart gitu kan, pernah masuk di dunia Alfamart gitu kan. Sebelumnya tuh kayak dunia retail itu kayak apa gitu kan. Jadi waktu itu menunda-nunda untuk melamar pekerjaan ke sana gitu kan. Tapi ya keterbatasan itu yang mendobrak. Melamar akhirnya ya ternyata memang nyatanya ketika kita masuk di situ ternyata ya kita belajar lagi ternyata. Belajar itulah yang bisa membuat kita melewati tahapan-tahapan yang kita takutin itu tadi. Akhirnya kita ternyata paham ya kan, ya namanya kita baru belajar, pasti awal-awal itu pasti bingung ya kan. Akhirnya di situ mulai paham, ternyata dunia retail itu nggak seseram yang kita bayangkan. Nah, yang kita bayangkan itulah tadi tembok-tembok keterbatasan kita itu tadi. Akhirnya kita terjun dan kita berada di dunia retail itu, ya ternyata bisa kok bertahan selama ini di dunia retail seperti itu kan. Ternyata itulah keterbatasan yang kita dobrak tadi itu. Itu sih kalau contoh dari aku sendiri ya. Jadi keterbatasan harus dilawan dengan keterpaksaan. Iya, jadi itu salah satu contoh dari saya ya. Mungkin pendapat pribadi masing-masing orang pasti berbeda. Iya, mungkin berbeda dengan narasumber kita. Wah, pasti. Ya, yuk kan Mas Amir, apa nih keterbatasan pernah ada yang pernah ditakutkan? Bahkan takut nih kita untuk melakukan sesuatu karena merasa sudah terbatas. Tapi setelah dilalui ternyata enak.
Ya. Tentunya kita ini mendobrak keterbatasan untuk menuju sukses ya. Ya, Secara betul. siswa ya. Kita coba berbeda sih sama Mas Reza ya untuk pembahasannya untuk jadi kayak histori pribadi dia ya, untuk ternyata bisa nggak nih dia nih, mampu nggak atau dia kayak gitu. Ya mungkin saya ambil ininya sama garisnya ya, garisnya gitu ya. Kalau keterbatasan itu ya sama dengan sih kayak kemampuan kita ya, ke pesimisnya kita gitu ya kan, yang nggak tahu kalau kita tuh bisa sampai lewat dari kemampuan kita ya kan. Ternyata emang circle mechanism kita emang udah menyerah gitu ya kan, padahal kita bisa melalui kalau kita jalankan. Kayak tadi Mas Arja di retail ya, dia bisa nggak atau bisa mampu nggak kecemplung di bidang retail, kita menjalankan bidang retail, di bidang retail ternyata ya gitu-gitu aja, ternyata ya sambil belajar jadinya ya kan. Ya mungkin gak jauh berbeda ya sama saya sendiri ya. Mungkin saya lebih dulu ya nyemplung ke dunia retail yang memang sih dunia retail ya begitu ya gimana ya, untuk omset ya untuk omset, untuk pengajar targetnya tuh lebih ketara ya maksudnya, tapi sih dia nggak secara individu ya kalau di retail ya, jadi berupa teamwork ya, jadi kayak gitu. Jadi emang saya udah lama, udah bisa beberapa tahun itu di retail, jadi udah tahu retail. Nah kebetulan waktu itu sama ceritanya di ngamar di sini lah, ngamar di sini, sedangkan basic saya itu kan di retail ya, basic saya di retail dan belum pernah terjun ke logistik atau di gudang kayak gitu ya. Apa saya bisa nyemplung di bidang logistik ya kan, apa saya bisa mengolah atau tugas dari job desk dari pekerjaan menjadi logistik atau di gudang gitu. Jadi ya betul aja sama, jadi selama kita belum menjalankan kita nggak tahu nih apa nih yang dikerjakan ya kan, jadi ya kita merasa nggak mampu, kita nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi setelah berjalan ternyata lah kita yang tadi kalau kita flashback mundur ke belakang kita nggak bisa mampu, ternyata loh sekarang gue udah sampai sini. Iya. Sekarang gue udah sampai udah lama gue jalan di sini, ternyata gue bisa. Yang dulu gue bilang gue nggak bisa, ternyata sekarang gue bisa gitu. Jadi itu mungkin ya keterbatasan. Jadi kemampuan sih bisa lebih ini ya, di alam bawah sadar ya maksudnya. Di alam bawah sadar kita, jadi sebenarnya kemampuan itu bisa diasah, bisa belajar dulu atau meniti dulu baru bisa. Mungkin tanpa kita sadari kita sudah sampai sini. Kayak gitu aja sih, Bang. Oke, dari pengalaman teman-teman sangat luar biasa nih. Pertanyaan terakhir, masih adakah keterbatasan saat ini yang dirasakan dari Mas Amir dalam hal apa yang dimana kita masih merasa terbatas dengan itu? Pikiran kita masih membatasi bahwa kita masih nggak mampu ke arah. Wah, kalau ya itu dia baik lagi ya, manusia kan tidak ada merasa puas ya, manusia tidak ada merasa puas, pasti ya sampai hari ini juga masih banyak yang belum ini ya, masih yang belum mungkin perjalanannya sama kayak itu ya, kayak yang tadi saya jelasin, tanpa kita sadari kita mampu. Nah ini apa ya, masih banyak sih ya yang belum dijalankan Bang, yang Kita itu masih merasa saya itu masih merasa nggak mampu untuk ke situ. ya tentu ke agamanya dah ya, agak ke ini ya kan. Oh jadi ngomong soal sendiri ya kan. Kalau Nggak masalah. iya, Kita masih nggak mampu ke arah ambil situ. garisnya itu lah paling. Iya. Ya ini masih ada keterbatasan ya, saya juga masih belum ya untuk udah deket sih ya, maksudnya udah mendekatkan diri dengan Tuhan lah gitu, tapi kan belum bisa serutin itu ya kan. Masih ada keterbatasan yang menghalangi yang belum bisa konsisten. Jadi masih apa ya, masih jarang-jarang juga sih. Nah mungkin itu sih yang harus yang dari sekarang, atau nggak ada kata terlambat juga sih sebenarnya. Dia harus dimulai dari sekarang buat melampaui ya. Sebenarnya bukan kemampuan kalau masa gitu. Juga buat jelasinnya. Ya mungkin sih itu aja sih palingan ya, yang kemampuan saya yang belum mencapai, yang masih banyak batasnya, masih belum konsisten ya buat mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa. Paling itu aja sih
benar-benar yang sampai saat ini yang belum Realisasi. terrealisasi. Ya, oke, terima kasih. Dari Mas Reza. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, masih adakah Oh. sebuah keterbatasan dalam diri Anda Ya. yang sampai saat ini pikiran Anda itu masih menghalangi untuk itu? Oke, kalau tadi dari sisi agamisnya udah ya, disampaikan aja. Kalau ini dari sisi yang benar keterbatasan yang masih mengganjal ya sampai sekarang. Kepikiran ya, udah lama banget ya ini kepikiran udah lama banget ya, punya plafon YouTube tapi dibiarin gitu. Punya plafon YouTube tapi dibiarin. Aku pingin nih buat sesuatu. Udah kepikiran, tapi misalnya nih aku pingin buat reaction nih, tapi masih sampai sekarang nih semua udah ada ya, ibaratnya untuk ngeditnya, komputernya dan segala macam itu udah ada. Ini tinggal niatnya udah ada, tapi belum aksi. Ya keterbatasan ini di pemikiran tadi belum bisa dobrak sampai ke aksinya itu tadi. Jadi pingin buat sesuatu agar ya sukses itu kan setelah kita melakukan aksi kan. Ya. Nah kalau ini pinginnya sukses, aku pinginnya sukses di dunia ini. Ya menjalani di logistik, tapi menjalani itu juga karena kayak sampai sekarang tuh banyak waktu yang masih terbuang gitu. Kayak pulang dari sini ke rumah, ya udah gitu. Rebahan. Sebenarnya pingin melakukan sesuatu yang produktif lagi, tapi bisa nggak sih melakukan reaction ini terus ngeditnya gitu kan? Nah itu yang belum diaplikasikan sampai sekarang. Penunjangnya udah ada, idenya udah ada, niatnya udah ada, dobrak keterbatasan aksinya nih yang masih sulit. Itu sih yang kalau secara pribadi yang masih belum bisa menembus keterbatasan. Ini nih, itu aja sih. Berarti Reza lebih mementingkan game daripada Itu masih kepikiran sampai sekarang itu. Ya, itu Oke, sih. terima kasih untuk kedua narasumber, sangat luar biasa dan semoga menginspirasi rekan-rekan Semanggi dan rekan-rekan yang lainnya. Dan apa ya, untuk melalui keterbatasan harus ada keterpaksaan. Ya mungkin tadi Mas Reza yang pertama keterbatasan harus dihajar dengan keterpaksaan. Tapi di sesi penutup beliau belum bisa memaksakan, masih ada keterbatasan dan keterpaksaannya belum Ya. ada. Nah, oke, ada lagi tambahan? nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita tutup dengan afirmasi bersama. Engkau bisa, semua pasti bisa.